Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nona Rifanda Muhi dengan NIM 221424090. Saya mahasiswa semester 3 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi S1 PPKN di Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar ilmu negara. Video ini saya buat semata-mata untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan langsung oleh dosen pengampuh mata kuliah ilmu negara yang mohon maaf saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc. Sebelum saya masuk pada pembahasannya, di sini saya akan memberitahu pembahasan apa yang akan saya bawakan. Pembahasan yang akan saya bawakan ada 6, yaitu ada pengertian ilmu negara, asal-usul dan terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, unsur-unsur negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan yang terakhir ada fungsi negara dalam kehidupan modern. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu pengertian ilmu negara. Ilmu negara merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas negara secara umum, abstrak, dan teoritis. Ilmu ini tidak mempelajari negara tertentu secara spesifik seperti Indonesia, Jepang, atau Amerika, melainkan membahas konsep negara sebagai fenomena sosial dan politik yang ada di seluruh dunia. Karena sifatnya yang umum, ilmu negara sering menjadi dasar untuk memahami cabang ilmu lain seperti hukum tata negara, ilmu politik, dan sosiologi politik. Di sini saya akan mengemukakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai ilmu negara. Di antaranya ada, apa sih hakikat negara? Nah, negara bukan sekedar kumpulan individu atau wilayah, tetapi sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Pertanyaan kedua yaitu, mengapa negara diperlukan? Sejak awal sejarah, manusia membutuhkan aturan yang mengikat agar kehidupan bersama dapat berjalan tertib. Negara hadir untuk menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan kesejahteraan. Pertanyaan yang lagi-lagi muncul yaitu, bagaimana negara terbentuk dan berkembang? Nah, pembentukan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ada sejarah, budaya, peperangan, kesepakatan, hingga keyakinan religius. Pertanyaan yang kemudian ada, bagaimana negara seharusnya dijalankan? Nah, ilmu negara juga menggambarkan bagaimana negara seharusnya membagi kekuasaan, menjalankan pemerintahan, serta menjaga hubungan dengan rakyatnya. Karena sifatnya multidisipliner, ilmu negara memanfaatkan 5 pendekatan, diantaranya ada filsafat, sejarah, sosiologi, hukum, dan politik. Berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dari masing pendekatan. Pendekatan pertama ada filsafat, yaitu untuk menjelaskan konsep kekuasaan, keadilan, dan legitimasi. Kedua ada sejarah, ialah untuk menelusuri pembentukan negara dari zaman kuno hingga modern. Ketiga ada pendekatan sosiologi, untuk memahami masyarakat yang menjadi inti negara. Keempat ada hukum, untuk melihat aturan formal yang mengikat hubungan antar negara dan rakyat. Dan yang terakhir ada politik, yaitu untuk mempelajari bagaimana kekuasaan diperoleh dan digunakan. Dengan mempelajari ilmu negara, mahasiswa atau pembaca dapat memahami mengapa negara perlu ada dan bagaimana negara itu berfungsi, dan apa yang membuat negara mampu bertahan. Pada akhirnya, ilmu negara memberikan dasar teoritis untuk memahami 2 pemerintahan modern. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu asal-usul dan terbentuknya negara. Ilmu negara menjelaskan bahwa negara merupakan hasil proses sejarah yang panjang. Seiring berkembangnya masyarakat, bentuk-bentuk interaksi sosial menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan sistem peraturan yang lebih terstruktur. Hal ini yang memicu munculnya negara. Ada 3 teori yang menjelaskan asal-usul negara. Yang pertama ada teori ketuhanan atau teokratis. Teori ini berpendapat bahwa negara dan kekuasaan berasal dari Tuhan. Raja atau pemimpin dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi.
Oleh sebab itu, rakyat wajib menaati pemimpin sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Contoh penerapan teori ini ada pada Firaun yang dianggap memiliki sifat ketuhanan, pada Kaisar Jepang atau Tenno pada masa lampau yang dianggap keturunan dewa. Raja-raja Eropa abad pertengahan mengklaim kekuasaan berasal bagi penguasa sehingga rakyat tidak berani melawan. Yang kedua ada teori kekuatan. Teori ini menyatakan bahwa negara lahir dari kekuatan atau penaklukan. Maksudnya, kelompok terkuat menguasai kelompok lain dan menciptakan struktur pemerintahan. Negara lahir dari peperangan, domestik fisik, tekanan kekuasaan, atau ekspansi wilayah. Contohnya ada pada penaklukan bangsa Mongol yang membentuk imperium luas, ekspansi kolonial bangsa Eropa, kerajaan-kerajaan besar di Asia seperti Majapahit dan Mongol yang terbentuk karena kekuatan militer. Teori ini menegakkan aspek kekuatan sebagai sumber kekuasaan. Dan yang terakhir ada teori perjanjian masyarakat atau social contract. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena adanya kesepakatan manusia untuk membentuk suatu organisasi yang mampu memberikan keamanan dan ketertiban. Para filsuf yang mengembangkan teori ini adalah Thomas Hobbes, yang dimana manusia pada dasarnya egois dan saling mengancam. Negara dibentuk untuk menghentikan kekacauan atau keadaan alamiah. Yang kedua ada John Locke, di mana negara dibentuk untuk melindungi hak-hak alam manusia seperti kebebasan dan kepemilikan. Yang ketiga ada Jean Jacques, negara harus mencerminkan kehendak umum rakyat atau generasi will. Teori ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan negara-negara demokratis. Masyarakat adalah sumber kekuasaan dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada rakyatnya. Pembahasan ketiga yaitu tujuan dan fungsi negara. Negara memiliki tujuan dan dasar perkembangan sesuai zaman. Tidak hanya menjaga keamanan, negara modern juga memiliki tanggung jawab luas dalam berbagai bidang. Yang pertama ada mewujudkan ketertiban dan keamanan. Pada masa awal, tujuan utama negara adalah menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman. Negara membuat hukuman, memberikan sanksi, dan menegakkan peraturan agar masyarakat dapat hidup damai. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan. Negara modern harus menyediakan layanan publik, mulai dari pendidikan, transportasi, kesehatan, hingga fasilitas umum lainnya. Negara juga menjalankan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang ketiga ada melindungi hak-hak warga negara. Nah, apa sih maksudnya? Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak-hak warga negara. Negara memiliki kewajiban melindungi hak warga seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Negara juga menjaga rakyat dari ancaman dari negara atau kejahatan maupun luar negeri atau serangan militer. Yang keempat ada menjalin hubungan internasional. Negara tidak bisa berdiri sendiri, ia harus bekerja sama dengan negara lain dalam bidang diplomasi, perdagangan, pertahanan, dan budaya. Yang kelima ada perwujudan tujuan nasional. Di Indonesia, tujuan negara dijelaskan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti melindungi bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Yang keempat, ada 4 unsur-unsur negara, diantaranya ada rakyat. Rakyat adalah komponen utama negara. Tanpa rakyat, negara tidak mungkin ada, dan rakyat terdiri dari wilayah negara, penduduk tetap, dan kelompok sosial yang hidup di wilayah negara tersebut. Keragaman etnis dan budaya justru memperkaya identitas nasional. Yang kedua ada wilayah. Wilayah adalah tempat berlakunya kekuasaan negara. Wilayah terdiri dari daratan, daerah yang menjadi tempat masyarakat hidup. Yang kedua laut, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan perairan mendalam. Yang ketiga ada udara, ruang udara di atas darat dan laut, yang harus dilindungi dari pelanggaran asing. Wilayah menentukan batas kedaulatan negara. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat.
pemerintah harus memiliki legitimasi dan kekuasaan penuh untuk membuat hukum, menegakkan aturan, menjaga kebijakan, serta menjaga keamanan dalam negeri dan di luar negeri. Kedaulatan harus dimiliki secara internal atau dalam negeri dan eksternal atau pengakuan luar negeri. Yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan internasional memperkuat posisi sebuah negara. Tanpa pengakuan, negara akan kesulitan dalam hubungan diplomatik, perdagangan, dan keanggotaan organisasi internasional. Yang kelima ada bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk negara terdiri dari dua, yaitu negara kesatuan dan negara federal. Negara kesatuan ialah negara kesatuan yang memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan daerah hanya menjalankan kebijakan pusat. Cocok untuk negara yang ingin menjaga persatuan yang kuat. Dalam negara federal, kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah, seperti negara bagian. Masing-masing memiliki kewenangan sendiri, misalnya hukum lokal atau pendidikan. Yang kedua ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan pun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada republik, yaitu kepala negara dipilih rakyat melalui pemilu. Pemerintahan dijalankan berdasarkan masa jabatan tertentu. Yang kedua ada monarki, atau kepala negara adalah raja atau ratu. Ada dua jenis monarki, yaitu absolut dan konstitusional. Absolut adalah raja memiliki kekuasaan penuh, dan konstitusional yaitu kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Yang ketiga ada sistem pemerintahan, yaitu ada presidensial. Presidensial memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua ada parlementer. Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan dipilih oleh parlemen. Kepala negara hanya simbol seperti raja atau presiden seremonial. Yang keenam ada fungsi negara dalam kehidupan modern. Negara modern memiliki fungsi semakin luas, termasuk fungsi pengaturan. Negara membuat hukum agar masyarakat tertib, adil, dan dilindungi. Yang kedua ada fungsi pelayanan publik. Negara menyediakan fasilitas publik seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Yang ketiga ada fungsi pembangunan. Negara membangun infrastruktur, menjalankan program ekonomi, dan meningkatkan daya saing nasional. Yang keempat ada fungsi perlindungan. Negara melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman seperti kejahatan, bencana alam, ancaman militer, dan wabah penyakit. Yang kelima ada fungsi stabilitas. Negara menjaga agar kondisi sosial, politik, dan ekonomi tetap stabil sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan produktif. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang ilmu negara dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan yang sudah saya jelaskan adalah ilmu negara mempelajari negara secara umum, mulai dari hakikat, asal-usul, tujuan, hingga cara negara dijalankan. Negara terbentuk melalui proses sejarah panjang yang dijelaskan oleh berbagai teori seperti teori ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian masyarakat. Negara memiliki tujuan utama, yaitu menciptakan ketertiban, melindungi rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan. Untuk dapat disebut negara, harus ada unsur wilayah, rakyat, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Bentuk negara dan sistem pemerintahan pun beragam, seperti negara kesatuan atau republik atau monarki, presidensial atau parlementer. Dalam kehidupan modern, negara berperan besar sebagai pengatur, pelayanan publik, pelindung, dan pengelolaan pembangunan demi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video ini sampai akhir. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.